Perkenalkan, nama saya Gabriel Alexander Podius dengan NIM 23010101040. Di sini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan algoritma Prim dan Borovka. Kenapa sih dibutuhkan algoritma Prim dan Borovka itu? Ketika kita sedang berjalan dengan jalan darat, dengan kereta api atau dengan kendaraan bermotor, dari suatu kota ke kota lainnya, pernahkah terpikir bagaimana arah jalan yang kita lewati? Untuk kendaraan motor atau mobil, menghubungkan beberapa kota besar mungkin akan dihubungkan secara langsung dengan jalan tol. Namun, pada umumnya, seperti pada jalan kereta api, untuk penghematan pembuatan jalan, rel kereta api tidak langsung dibuat seperti jalan tol yang menghubungkan dua kota yang cukup jauh secara langsung, namun melalui kota-kota yang berada di antaranya. Jadi, jalanan ini sekaligus menghubungkan kota-kota yang ada di antara kota asal dan kota tujuan kita. Untuk menentukan jalur mana yang akan dipakai agar efisien, maka diperlukan cara untuk mendapatkan jalur terpendek, karena pencarian sebuah jalan dengan jarak minimal dan sangatlah dibutuhkan khususnya dalam dunia transportasi di dunia. Dan itulah mengapa algoritma Prim dan Borovka terbentuk. Oke. Algoritma Prim adalah suatu algoritma di dalam teori graf yang bertujuan menemukan minimum spanning tree untuk menghubungkan graf berbobot. Berarti algoritma ini menemukan subset dari sebuah tepi yang berbentuk sebuah tree yang meliputi setiap titiknya, di mana total beban dari setiap tepi di tree diminimalkan jika graf tidak terhubung. Maka ini hanya akan menemukan sebuah minimum spanning tree menjadi satu jalur untuk komponen yang terhubung. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang ahli matematika von Jacques-Jarnik dan kemudian dipublikasikan oleh seorang komputer saintis Robert C. Prim pada tahun 1957 dan ditemukan kembali oleh Dijkstra pada tahun 1959. Oleh karena itu, terkadang algoritma ini juga disebut sebagai DJP algorithm atau algoritma Jarnik. Dan di sini ada minimum spanning tree-nya, saya akan menjelaskan. Maka pertama kita pilih titik sembarang yang bertindak sebagai titik awal pohon tentang minimum. Di antara sini kita pilih titik 0 sebagai titik awal. Angka kedua, semua sisi yang menghubungkan MST yang tidak lengkap dan titik sudut lainnya adalah sisi 01 dan 07. Di antara keduanya, sisi bobot minimum adalah 01, jadi sertakan sisi dan titik sudut 1 dalam MST. Angka ketiga, sisi yang menghubungkan MST yang tidak lengkap dengan titik sudut lainnya adalah 07, 17, dan 12. Di antara sisi-sisi ini, bobot minimum adalah 8 yang merupakan sisi dari 07 dan 12. Mari kita sertakan sisi 07 dan titik sudut 7 dalam MST. Kita juga dapat menyertakan sisi 12 dan titik sudut 2 dalam MST. Nih, 2. Angka keempat, sisi yang menghubungkan MST yang tidak lengkap dengan simpul pinggiran adalah 12, 76, dan 78. Tambahkan sisi 76 dan simpul 6 di MST karena sisi tersebut memiliki bobot paling kecil yaitu 1. Tepi penghubung sekarang adalah 78, 12, dan 68 dan 65. Sertakan tepi 65 dan titik sudut 5 dalam MST karena tepi tersebut memiliki bobot minimum yaitu 2 di antara keduanya. Langkah ke-6, di antara sisi penghubung saat ini, sisi 5 berarti ini 5 dan 2 memiliki bobot maksimum. Jadi masukkan sisi tersebut dan titik puncak 2 ke dalam MST. Angka ke-7, sisikan penghubung antara MST dan MST yang belum lengkap dan sisi lainnya adalah 28, 23, dan 53 dan 54. Sisi dengan bobot minimum adalah sisi 28 yang memiliki bobot 2. Jadi sertakan sisi ini dan titik sudut 8 dalam MST. Lihat di sini bahwa sisi 7 dan 8 dan 2 dan 3 keduanya memiliki bobot yang sama yang merupakan bobot minimum. Namun 7 sudah menjadi bagian dari MST, jadi kita akan mempertimbangkan 2 dan 3 dan memasukkan sisi dan titik sudut 3 tersebut ke dalam MST. Angka ke-9, hanya simpul 4 yang tersisa untuk disertakan dari MST yang tidak lengkap hingga 4 adalah 3 dan 4. Selanjutnya, ini adalah struktur akhir MST adalah sebagai berikut dan bobot tepi MST adalah 481, 24, 27, dan 9 sama dengan 37. Dan sini adalah Borovka. Algoritma Borovka adalah salah satu algoritma untuk menemukan minimum spanning tree atau MST dari sebuah graf berbobot 4 berarah. MST adalah pohon yang mencangkup semua simpul dalam graf dengan total berat sisi seminimal mungkin. Algoritma ini dikembangkan oleh Otakar Borovka pada tahun 1926 untuk memecahkan masalah elektrifikasi di Motravia. Dan ini adalah minimum spanning tree-nya. Ini semua saling terhubung. Titik A dihubungkan ke titik B dengan hasilnya adalah 6
Dan titik A dihubungkan ke titik E, hasilnya adalah 7. Titik B ke titik C adalah hasilnya 5. Dan titik B ke titik D adalah hasilnya 4. Titik B ke titik E adalah hasilnya 8. Titik C ke titik D adalah hasilnya 7. Titik C ke titik E hasilnya adalah 3. Dan titik D ke titik E adalah hasilnya 9. Jadi 6 ditambah 7, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 3, dan ditambah 9, hasilnya adalah 49. Kesimpulan, algoritma Prim membangun minimum spanning tree MST dengan menambahkan satu simpul terhubung pada setiap langkah. Ia selalu memilih sisi dengan bobot minimum yang menghubungkan simpul yang sudah dalam MST ke simpul yang belum. Dan kesimpulan dari Borufka adalah membangun MST dengan menggabungkan komponen-komponen kecil. Setiap komponen memilih sisi dengan bobot minimum yang menghubungkannya dengan komponen lain. Proses ini terus berulang hingga seluruh komponen tergabung menjadi satu pohon. Sekian dari saya presentasinya, dan kita akan lanjut ke mengimplementasikan kode. Oke, di sini kembali dengan saya akan menjelaskan. Di sini sudah ada codingan yang diubah ke dalam bahasa C. Ini adalah codingan algoritma Borufka. Jadi yang kode pertama ini adalah untuk struktur menyimpan sebuah sisi, type def, struct edge, INTSRC, deswake, dan edge. Baru yang dari barisan 10 ini ada untuk struktur untuk menyimpan sebuah graf. Type def, struct graph, INTV, I, E. Ini adalah V adalah jumlah simpul, dan E adalah jumlah sisi. Dan yang ini adalah array penyimpanan sisi. Lalu yang di baris ke-16 sampai ke-20 yaitu adalah struktur untuk menyimpan himpunan atau union find. Baru dari baris 22 sampai ke-28 adalah fungsi untuk membuat graf dengan V simpul dan E sisi. Lalu dari baris 31 sampai ke-35 adalah fungsi untuk mencari root dari simpul menggunakan path compression. Lalu ada dari baris 38 sampai ke 49 adalah fungsi untuk menggabungkan dua himpunan menggunakan union by rank. Lalu dari baris nomor 53 sampai ke 57 adalah algoritma Borufka untuk mencari MST atau minimum spanning tree. Baru dari baris nomor 59 sampai 61 adalah alokasi memori untuk himpunan. Lalu dari baris 63 sampai 67 adalah inisialisasi himpunan untuk setiap simpul. Lalu dari baris 73 sampai 74 adalah proses interaktif untuk menemukan MST. Lalu dari baris 75 sampai 77 adalah inisialisasi ulang array atau CPS. Dari baris 79 sampai 83, dari baris 79 sampai 86 adalah perbarui sisi termurah untuk setiap komponen. 79 sampai 93. Lalu dari baris 97 sampai 111 adalah untuk tambahkan sisi termurah ke MST. Lalu di sini ada baris 119 sampai 121 adalah untuk membebaskan memori. Lalu dari baris 124 sampai ke 127 adalah program utama. Di sini ada INTV sama dengan 4 adalah jumlah simpul, INTE sama dengan 5 adalah jumlah sisi. Lalu dari baris 131 sampai 136 adalah untuk tambahkan sisi ke graf. Lalu dari baris 138 sampai 139 untuk menjalankan algoritma Borufkanya. Lalu yang dari baris 141 sampai 143 adalah untuk membebaskan memori. Lalu kita run. Lalu kita akan coba run code. Dan inilah hasilnya. Weight 5, weight 10, weight 4. Total weight of MST adalah 19. Dan ini adalah pengimplementasian codingan dari algoritma Borufka yang diubah ke dalam bahasa C. Lalu di sini adalah codingan algoritma Prim yang diubah ke dalam bahasa C. Di baris nomor 5 ini ada define V5 adalah jumlah simpul, ubah sesuai kebutuhan. Lalu dari baris 7 sampai ke 18 adalah fungsi untuk menemukan simpul dengan nilai kunci minimum. Lalu dari baris 21 sampai ke 25 adalah fungsi untuk mencetak MST atau minimum spanning tree yang dihasilkan. Lalu dari baris 29 sampai ke 33 adalah fungsi utama untuk menjalankan algoritma Prim. Di sini ada int parent v atau bisa disebut juga array untuk menyimpan MST. Di sini ada int kv adalah nilai kunci untuk memilih x minimum, dan bool MST set v adalah array untuk melacak simpul yang sudah diproses. Dari baris 35 sampai ke 38 adalah untuk inisialisasi semua nilai kunci dengan tag hingga dan MST set dengan false. Lalu di baris 41 sama 42 yang k0 sama dengan 0 adalah inisialisasi simpul awal. Lalu yang baris ke-42 parent 0 sama dengan min 1 adalah simpul pertama adalah akar MST. Lalu dari baris 44 sama 45 adalah untuk iterasi untuk menemukan MST. Dan baris 46 sampai 47 adalah P simpul dengan nilai kunci minimum.
Lalu dari baris 51 sampai ke 55 untuk memperbarui nilai kunci dan parent dari simpul yang bertetangga. Dan dari baris 60 sampai 61 adalah untuk mencetak MST, dan dari baris ke 65 sampai ke 71 adalah contoh representasi graf dengan matriks bobot. Lalu kita coba runkan. Dan inilah hasilnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.